Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin hari kita makin melihat bagaimana sepak terjang daripada Bang Haji Omai Rama. Begitu getolnya, begitu antusiasnya beliau menyerang, bahkan mengumbar fitnah tentang masalah nasab, yaitu masalah Pak Alawi. Saya jadi teringat satu riwayat hadis Nabi SAW, di mana seseorang itu yang selalu berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, kemudian dia tidak mau untuk bertobat, enggan untuk bertobat, diberikan nasihat tapi dia tetap tidak mau kembali kepada Allah, diberikan petuah tapi dia tetap pada posisinya tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan kemaksiatan tersebut. Apa pada akhirnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan kepada orang tersebut ketika dia melakukan kemaksiatan. Waduh, Bung Ceki, baru opening aja sudah ngebut. Bang Haji Roma yang beda pendapat langsung dicap penyebar fitnah. Habis itu langsung disambung hadis tentang pelaku maksiat yang gak mau bertobat. Halus sih, tapi arahnya kelihatan banget. Pendengar digiring supaya mikir, oh berarti Bang Haji Roma termasuk golongan itu. Ini jurus lama tapi masih sering dipakai, Bung Jeki. Narasi batalnya nasab dibelokkan jadi sidang akhlak. Topiknya nasab, tahu-tahu lompat ke dosa, maksiat, dan tobat. Manuskrip belum dibuka, sanad belum dibahas, data belum ditampilkan, tapi Bang Haji Roma sudah seperti divonis duluan di pengadilan moral. Bayangin kalau semua debat model begini. Mau bahas sejarah, dibilang pelaku maksiat. Mau kritik data, dibilang keras hati. Mau minta bukti, didoakan supaya cepat bertobat. Wah, enak banget ya Bung Jeki. Jadi nggak perlu repot buka kitab, buka arsid, atau cek manuskrip. Tinggal buka bab istidrot, beres perkara. Ini yang saya khawatirkan. Ketika ada sebuah kesalahan dan sebuah fitnah yang dilakukan atau yang disebar oleh Bang Haji Omai Rama, ini kemudian dibiarkan oleh Allah dan diberikan sebuah kenikmatan. Nah, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gak sampai di situ, Allah kirim kepada beliau Bang Haji Omai Rama teman-teman yang seirama dengan dia, atau guru-guru yang mendukung daripada statementnya dia, sehingga dia makin yakin, sehingga dia tidak ada lagi keinginan untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang levelnya naik lagi. Bukan cuma menyimpulkan Bang Haji Roma salah, tapi juga seolah-olah sudah tahu alasan Allah memberi dia nikmat. Jadi kalau Bang Haji Roma tetap sehat, rezekinya lancar, banyak teman, banyak yang mendukung, langsung dianggap, nah itu istidroj. Lucu juga si Jeki ini. Kalau ada temen yang mendukung Bang Haji Roma, berarti itu kiriman supaya makin sesat. Lah, kalau begitu, kalau ada yang mendukung Bung Jeki, jangan-jangan orang lain juga bisa bilang, itu juga kiriman. Kan jadi serba cocok logi. Terus yang bikin gua nyengir, setiap ada orang yang sependapat dengan Bang Haji Roma, langsung dianggap sebagai faktor yang menjauhkan dia dari Allah. Waduh Bung Jeki, berarti isi hati semua orang yang nongkrong di sekitar Bang Haji Roma sudah selesai dibaca semua. Jadi Allah jerumuskan karena tidak maunya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat prihatin sekali buat Bang Haji Omai Rama ini. Saya khawatir Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi memberikan kesempatan, sehingga kesalahan demi kesalahan itu dibiarkan oleh Allah taala, ya. Sehingga didekatkan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak baik, ulama-ulama su duduk di samping beliau untuk menguatkan keyakinan beliau, sehingga beliau makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tadi baru dugaan, sekarang sudah seperti baca notulen keputusan langit. Katanya Allah sudah menjerumuskan Bang Haji Roma, sudah tidak memberi kesempatan, bahkan sudah mengatur siapa saja yang duduk di samping beliau. Jadi sekarang Jeki ini bukan cuma tahu siapa yang salah, tapi juga tahu siapa yang sedang dijauhkan Allah, siapa yang masih diberi kesempatan, bahkan tahu alasan kenapa ulama-ulama duduk di sebelah Bang Haji Roma. Jack, Jeki, urusan siapa yang diberi hidayah, siapa yang sedang diuji, dan siapa yang masih diberi kesempatan bertobat adalah perkara yang hanya Allah benar-benar mengetahuinya. Sementara yang bisa kita nilai dalam diskusi adalah dalil, data, manuskrip, dan argumentasi. Kalau setiap perbedaan pendapat langsung dibawa ke vonis tentang keadaan spiritual lawan, pembahasannya jadi bergeser dari menguji bukti menjadi menebak hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Yang namanya kebenaran, al-haq ya'lu wa la yu'la alaih. Siapapun orangnya yang akan menghancurkan kebenaran tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkan kebenaran. Kebenaran Allah pasti akan unjukkan. Bahkan dikatakan al-haq mansur. Yang namanya kebenaran pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekarang sudah tidak lagi banyak dari karangan Ba'alawi yang berbicara tentang nasab, tapi Allah sudah unjukkan bagaimana kebenaran dan bagaimana kebenaran yang namanya keturunan Nabi SAW, yaitu kaum Ba'alawi. Kenapa? Karena itu memang kebenaran. Bahkan dikatakan al-haq baqi wal batil zail. Yang namanya hak itu pasti kokoh, yang namanya hak itu pasti abadi, dan yang namanya kebatilan pasti hancur. Nah, di bagian ini gua malah setuju 100%. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la alai. Kebenaran memang akan menang. Tapi kebenaran itu menang karena dibuktikan, bukan karena diumumkan. Lucunya, si Jeki berkali-kali bilang, ini benar karena memang benar. Lah, itu namanya kesimpulan dipakai sebagai bukti. Ibarat ditanya, kenapa timmu juara? Jawabnya, ya karena juara. Terus pialanya mana? Waduh, kalimat Allah sudah menunjukkan bahwa Ba'alawi benar juga bikin penasaran. Menunjukkan yang bagaimana, Jeki? Dengan manuskrip, dengan sanad, dengan dokumen sejarah, dengan penelitian, atau cukup dengan kalimat pokoknya Allah sudah menunjukkan. Jeki, ente itu jangan cuma bisa mengulang al-haqqu mansur, al-haqqu bakin. Itu semua umat Islam juga sepakat. Yang sedang diperdebatkan bukan apakah kebenaran akan menang, tapi di mana bukti yang menunjukkan bahwa klaim ente cucu Nabi memang benar. Sekali lagi saya nasihatkan kepada Bang Haji Omay Rama, jangan sampai orang-orang yang di sekitar Anda merusak daripada perilaku Anda. Nanti Anda akan menyesal dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi satu nasihat yang mengetuk hati Bang Haji Omay Rama, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya sungguh dramatis sih. Katanya ini cuma nasihat, tapi dari awal sampai akhir Bang Haji Roma sudah dicap penyebar fitnah, pelaku maksiat, kena istidroj, dijauhkan Allah, dikelilingi orang-orang yang tidak benar, lalu ditutup dengan semoga dapat hidayah. Itu nasihat apa? Paket komplit vonis. Jeki, lu bisa mengkritik pendapat seseorang tanpa harus memastikan bagaimana hubungan dia dengan Allah. Yang bisa kita nilai adalah ucapan, argumen, dan bukti. Soal siapa yang mendapat hidayah dan bagaimana akhir seseorang, itu bukan wilayah yang bisa dipastikan elu.